Film ini mengisahkan tentang sepasang pengantin baru Yongtae dan Junghee yang baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan. Dengan alasan keamanan, pasangan pemilik kontrakan yang bernama Songsu dan Eunmi memasang CCTV di beberapa titik rumah itu. Namun oleh Songsu, keberadaan CCTV itu disalahgunakan untuk mengintip ritual nikmat Yongtae dan Junghee. Suatu hari lewat CCTV, Songsu memergoki istrinya selingkuh dengan Yongtae. Bukannya marah, Songsu malah menggunakan momentum itu untuk mendekati Junghee. Dari sinopsisnya aja udah bikin gregetan bukan? Tanpa perlu panjang lebar lagi, skuy kita larut dalam ceritanya. Ritual nikmat yang dilakukan Songsu dan Junghee selama 4 menit menjadi scene pembuka film ini. Siapakah Songsu dan Junghee? Akan segera kita ketahui di scene berikutnya. Rasa pegal di kakinya menjadi keluhan Junghee pada sang suami yang bernama Yongtae. Pagi itu Yongtae dan Junghee berkeliling untuk mencari alamat rumah kontrakan yang ingin mereka tinggali. Setelah berjanji akan memijat sang istri sesampainya di rumah kontrakan nanti, Yongtae pun menunjuk sebuah rumah yang sedari tadi mereka cari. Sepasang suami istri Songsu dan Eunmi yang merupakan pemilik rumah kontrakan menyambut ramah kedatangan Yongtae dan Junghee di kediaman mereka. Kebetulan rumah yang akan dikontrak Yongtae dan Junghee berada tepat di sebelah rumah Songsu dan Eunmi. Di tengah obrolan mereka, Yongtae mempertanyakan keberadaan CCTV yang menghiasi tiap sudut rumah itu. Tingginya angka kriminalitas zaman sekarang ini menjadi alasan kenapa Eunmi dan Songsu memilih CCTV sebagai sistem keamanan tempat tinggal mereka. Di lain waktu, perhatian Songsu yang sedang asik berarti golok teralihkan oleh sosok Junghee yang sedang melepas kepergian Yongtae ke tempat kerja. Mata Songsu jelalatan menelusuri tiap lekuk tubuh dari tetangganya itu. Tak lama setelah Junghee masuk ke dalam rumah, Songsu pun buru-buru pulang ke kediamannya. Bermain HP dijadikan hiburan bagi Junghee di waktu senggangnya sebagai ibu rumah tangga. Kegabutannya kali itu menggiring Junghee untuk memuaskan dirinya sendiri dengan sentuhan. Tanpa Junghee sadari, sedari tadi aktivitasnya itu telah diintip oleh Songsu lewat kamera CCTV. Tentu saja di depan layar monitor, Songsu nampak sangat menikmati tontonan yang tersaji di depan matanya. Tak hanya cantik, Junghee ternyata juga jago membuat kue. Pagi itu Junghee berencana akan memberikan kue beras hasil buatannya sendiri pada pemilik kontrakan. Niat Junghee untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya disambut baik oleh Songsu dan Eunmi. Pujian pun terlontar dari mulut mereka setelah mencicipi kue beras buatan Junghee. Songsu juga berpesan pada Junghee kalau merasa kesepian di rumah maka sering-seringlah mampir ke tempatnya. Dalam hati mungkin Songsu bilang gini, kue berasnya aja enak, apalagi kue yang lain. Membersihkan rumah dan bermain sosmed menjadi jawaban Junghee pada Yongtae yang menanyakan kegiatan sang istri hari itu. Yongtae nampak ingin melahap bulat-bulat Junghee yang malam itu hanya memakai tank top sambil mencuci piring. Akhirnya, ritual nikmat pun tak bisa lagi terelakkan antara sepasang pengantin baru itu. Di balik kamera CCTV, Songsu kembali menyaksikan aktivitas sakral Yongtae dan Junghee sembari mempelorotkan celananya. Entah mimpi apa Songsu semalam, keesokan harinya dengan memakai setelan mini dress, Junghee menghampiri Songsu dan laporan kalau pipa air di rumah kontrakannya bocor. Tentu saja sebagai pemilik rumah, sudah menjadi kewajiban Songsu untuk menangani keluhan sang penyewa. Kebocoran pipa air di bawah wastafel dijadikan kesempatan emas oleh Songsu untuk mengintip isi rok Junghee. Wanita cantik itu sepertinya tak sadar kalau dirinya berdiri terlalu dekat dengan Songsu yang sedang berbaring memperbaiki pipa. Bagaikan melihat makanan yang lezat, Songsu pun tak henti-hentinya meneteskan air liur. Kayaknya sekarang malah gantian pipa di balik celana Songsu yang bocor. Namun kali ini, saya harus mengakui kalau Songsu pada akhirnya menyalurkan hasrat dengan orang yang tepat. Eunmi yang kala itu lagi sibuk mencuci piring, dikagetkan oleh sergapan Songsu yang meminta jatah darinya. Selepas kepergian Songsu yang pamit bertemu dengan mitra bisnisnya, Eunmi langsung menelepon seseorang dan mengabarkan kalau saat itu rumahnya sedang kosong. Di sebuah taman, Songsu dengan senyum liciknya menyaksikan sang istri sedang mantap-mantap dengan Yongtae lewat CCTV yang terhubung ke HP-nya. Bagi pria normal, pastinya akan marah apabila mengetahui kalau pasangannya berselingkuh dengan orang lain. Namun berbeda dengan Songsu yang nampak santai membeberkan pada Eunmi kalau dia telah menangkap basah perselingkuhan sang istri lewat CCTV. Dengan ekspresi takut,
Eunmi mengaku kalau dia telah lama menjalin hubungan gelap dengan Yongtae, dan kepindahan Yongtae dan Junghee ke rumah kontrakan mereka hanyalah akal-akalan Yongtae agar bisa dekat dengan Eunmi. Songsu merasa ada kepuasan tersendiri ketika melihat sang istri dijamah orang lain. Bukannya mengultimatum Eunmi agar tak berbuat nakal lagi, Songsu malah menyuruh istrinya itu untuk menelepon Yongtae dan kembali mantap-mantap bersama pria itu. Udah hilang akal kayaknya mas bro ini. Pekerjaannya yang belum selesai dijadikan alasan oleh Yongtae untuk kembali ke kantor pada Junghee. Meskipun pegal, Yongtae menyanggupi permintaan Eunmi untuk mengulang ritual nikmat seperti tadi siang. Dan seperti biasa, Songsu menyaksikan kegiatan mereka itu dari ruangan lain. Dengan sorot mata aneh, Eunmi mempertanyakan pada Songsu kenapa suaminya itu suka kalau melihatnya mantap-mantap dengan pria lain. Songsu pun berkata kalau adrenalinnya terpacu ketika menyaksikan adegan panas yang dilakukan sang istri dengan Yongtae. Agar Eunmi juga bisa merasakan sensasi yang dialami olehnya, Songsu menyuruh sang istri untuk duduk di depan layar monitor dan memperhatikan bagaimana dirinya merayu Junghee. Rencananya Songsu akan menghasut Junghee agar mau berselingkuh dengan dirinya, sebagai pembalasan dendam pada Yongtae yang sudah terlebih dulu selingkuh dengan Eunmi. Rekaman CCTV yang memperlihatkan perselingkuhan Eunmi dan Yongtae menjadi bukti kuat penuturan Songsu pada Junghee. Dengan mudahnya, Junghee terhasut oleh bujuk rayu Songsu untuk melakukan mantap-mantap dengannya sebagai balasan pada sang suami. Eunmi tak bisa mengelak kalau dirinya juga suka melihat Songsu mantap-mantap dengan wanita lain. Akhirnya Songsu dan Eunmi sepakat untuk memanfaatkan keberadaan Yongtae dan Junghee sebagai sarana mengeksplorasi hasrat mereka yang menyimpang. Lidah Yongtae mendadak keluh ketika Junghee memperlihatkan rekaman adegan panas yang dilakukannya dengan Eunmi. Bagai naik roller coaster, perasaan Yongtae dipermainkan oleh Junghee yang mengaku juga telah mantap-mantap dengan Songsu. Akhirnya Yongtae pun meminta maaf pada Junghee atas luka yang telah ia torehkan di hati istrinya itu. Keinginan busuk Songsu untuk bisa melihat adegan panas antara wanita dengan wanita diutarakannya langsung pada Eunmi. Tanpa menunggu jawaban sang istri yang masih dalam keraguan, Songsu pun langsung menghubungi Junghee dan menyuruh wanita cantik itu untuk datang ke rumahnya. Baru saja menginjakkan kakinya di rumah Songsu, Junghee langsung diserbu oleh sergapan maut pemilik kontrakan itu. Junghee hanya bisa pasrah ketika Songsu menutup matanya dengan selembar kain. Wanita cantik itu pun kaget setelah tahu kalau Eunmi menggantikan tugas Songsu untuk menjamah tubuhnya. Hasratnya yang terpenuhi membuat Songsu tertawa lepas sambil menonton pergumulan Eunmi dan Junghee. Film ini pun ditutup dengan kesepakatan untuk menerapkan konsep pernikahan terbuka antara dua keluarga itu, di mana mereka bisa bebas bertukar pasangan tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi. Meskipun dari pihak Yongtae dan Junghee agak keberatan, tapi lambat laun akhirnya mereka bisa menikmati gaya hidup baru itu. Ya, sesama orang sakit kumpul deh sana. Sekian alur cerita film Observation Man 2019. Semoga terhibur dan bahagia selalu.